Ih, Kak Marvin. Kak Marvin, ih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ih, Disa. Disa udah sholat, nak? pendapat dong. Ini baju seragam sekolah atau baju pengemis? Udah berapa tahun ini nggak diganti-ganti? Maaf ya, nak. Ibu belum bisa ganti. Tapi ibu yakin bisa jahit pagi ini dan pagi ini pasti selesai. Maaf, sampai kapanpun ibu nggak bakal bisa beliin Disa baju baru. Suami ibu kan kerjanya Maksud lo apaan anak sial? cuma mabuk. Woi, dasar lo anak gak berpendidikan. Didik anak lo yang bener, biar gak bego kayak lo. Hahaha. Aku benci ibu, aku benci bapak. Aku benci ibu, aku benci bapak. Gue juga benci sama lo. Hahaha. Fisika belum terpecahkan. Kok kamu malah bengong sih? Periksa loh, Dis. Rin, hidupku kayak gini-gini aja ya, Ri. Gak guna. Baru sadar lo ya. Come on, guys. Lihat nih, ada yang baru, guys. Lihat penampilannya, kan kemarin baju bolong-bolong, sekarang udah rapi. Jahitannya juga udah bagus, sempurna. Sempurna? Iya, sempurna. Sempurna jeleknya. Gak muka, gak sifat. La, dan la. Ih. Emang kita jelek ya? Wow. Jelek ini kan. Bentar deh. Iya sih, sedikit buruk rupa. Karena belum tancap. Bodoh. Melva. Halo Tuan Putri. Melva. It's the time. Melva. Berani sama gua. Udah mirip kok sama Ratu Rapunzel. Tapi kejutan gue bukan cuma ini. One, two, Three. Karina. Itu bisa kan? Beda aku duluan ya kak? Iya. Bisa. Aku buru-buru banget pergi. Pergi deh. Dadah. Bisa. Melva. Hai
banget sih. Biasa. Guys. Sial. Mel. Maret. Etika. Uang lagi buat balapmu itu yang gak guna. Gak. Please pak, it last 150 juta. Terserah. Hah? What the hell? Pergi dulu nyari apa sih? Nyari uang. Kan pengen cewek. Manfaatin lah. Pintar jadi cowok. Gak usah campur balik. Stop meras duit abang gue. Keluarga gue hancur karena kehadiran lo. Kalau lo perempuan hancur, gak usah ajak abang gue. Denger itu, perempuan liar. Ini Abang sama cewek sial itu pasti ngejebak Disa buat jaminan hutang. gue gak akan biarin lo mati di tangan mereka. Maafin gue, Dis. Disa, maafin gue. Lo jahat banget, Bang. Sekarang kamu garisin poin yang penting. Bisa. Kan tadi kata kakak aku suruh garisin poin penting. Iya, tunggu. Siapa kak? Mana jaminan lo? Kenapa? Kaget. Apa? 150 juta? Maksud kamu aku gitu yang harus bayar? Bukan gitu maksud aku. Kan selama ini uang balapan buat kamu juga. Terus kita patungan gitu? Kan yang balapan kamu, aku makan cewek kamu. Aduh, bocah gembel ngepon-ngepon segala. Numpang nangis lagi. Cih. Yudis. Halo, Rin. Kamu di mana? Aku lagi di rumah, Dis. Kenapa? Lagi sibuk. Aku lagi belajar, Dis. Lagi kerjain kimia. Kamu tahu kan, dikit lagi ulangan. Nanti beasiswanya dicabut. Ya, apa? Udah deh, pas ya. Aku punya ide. Apa? Perkenalan Lu dan Marpen sore itu awal dari semua permainan. Ngomong aja. Tuh, katanya betul, Bang. Diriku ini memang berbeda. Seperti tanya. Hai, ngapain kamu di pinggir jalan kayak gini? Masih bahaya tahu. Apakah semua Nah, kenalan dulu dong. Main, gua Marpen. ataukah diriku Aku masih anak sekolah. tak merasakan berbeda? Target udah dapat nih.
sesuai perjanjian 150 juta. Maksud kalian apa? Kak Marvin, Kak jelasin dong kenapa? Kamu kan temen aku. Teman, kita aja beda. Mimpi. Aku harap aku nggak akan ketemu orang busuk kayak kalian. Tunggu apa lagi? Kejar. Disa! Lo pengkhianat. Sahabat lo sendiri lo jual. Dan lo lo jahat. Kesangan biadab. The time is over. Kamu mau kemana? Yo, Kamu mau khianatin aku juga? sel penjara. Nunggu tuh. Aina! Bini gila, kerjanya nangis mulu. Pusing gua dengernya, tahu gak lu? Disa pergi dari rumah. Disa anak kita. Kita gagal jadi orang tua. Bisa kabur. But that's simply not possible. Alasan ibu bertahan hidup cuma karena kamu, Nisa. Kalian tenang, Dis. Kamu aman sama kita. Jangan takut sama kita, Dis. Kamu udah gak sadar selama 15 hari bisa. Vin, Karin, Melva, Melva. Melva sempat kritis karena waktu itu bantuin kamu. Dia sempat pulih. Tapi dokter menyatakan bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Karena Hey, ngapain di situ? Melva. Hey, kenapa? Tadi empat, Mel. dokter menyatakan bahwa ia menyimpan penyakitnya sudah terlalu lama. Hingga pada saat setelah kejadian menolongmu, Melva terkena pukulan senjata tajam oleh penjahat itu sehingga kondisinya semakin memburuk dan Mel bangun, telepon papanya. Mel. Dan ironisnya, di akhir nyawanya, ayahnya tidak ada sama sekali untuk putrinya. Sayangi bapak ibumu Disa sebelum mereka pergi meninggalkanmu. Ibu. Bapak.
andaikan datang Kalian tinggalin Lisa. angin akan buat kau goyah. Maafkan lebih kuat andaikan saat itu datang kami tak ada menemani. Kenapa punya sesuatu di kamar Aku ini? ingin Janji kamu harus kau kuat. mendengar nyanyianku di sini. Seusai itu Selamat pagi Disa. Pagi, siang, atau sore di sana. Mungkin kamu baca ini pas aku udah gak bisa lagi berpijak di dalam rotasi bulan dan matahari. Apapun itu, semoga kamu akan didatangkan beribu kebahagiaan. Disa, mungkin kata maaf gak akan cukup buat tebus semua kesalahan yang pernah aku buat. Tapi harus kamu tahu, selama ini aku salah paham sama kamu. Aku jahat bukan tanpa alasan. Aku boleh sambil cerita ya. Jadi gini, awal sekolah itu aku pengen banget bisa jadi teman dekat kamu. Karena aku tahu kamu itu siswi beasiswa di sekolah. Pasti kamu pintar dan baik. Tapi semua niat itu sirna ketika pas aku tahu kalau kamu berteman dekat sama Karina. Karina itu bukan perempuan baik. Aku tahu itu sejak lama. Emang dia itu terpandang siswi yang mendekati kata sempurna di mata guru. Tapi di luar sekolah, dia seliar itu. Dia yang buat abang satu-satunya yang aku punya jadi sosok yang negatif. Dia yang buat abangku selalu tentang papa. Semenjak ada dia, tembok keluargaku yang sebelumnya retak karena kematian ibuku, sekarang hancur karena dia. Aku gak pernah rasa kedamaian keluarga. Dan satu hal terakhir yang aku benci sama kamu. Kenapa kamu bisa setega itu sama ibumu, Dis? Di sini ada seorang perempuan yang mati-matian bertahan karena kanker otaknya, tanpa dukungan ibu ataupun papa. Tapi kamu sehat dan buta akan nikmat yang ada. Aku harap setelah kamu pulih, kamu bisa balik ke rumahmu dan bersujud maaf sama Allah. Sayangi selagi ada, dengarkan apa yang mereka katakan. Dunia ini hancur tanpa orang tua. Rumah itu roboh tanpa orang tua. Demi rumah cemaramu, Disa, aku korbankan nyawaku untukmu. Aku gak mau berobat di akhir-akhir sisa umur. Karena aku tahu kanker stadium 4 hanya sedikit peluang untuk hidup. Tapi kamu, dengan sisa uang tabunganku, tenaga medis berusaha membawamu kembali ke rumah itu. Sayangi mereka selagi ada. Air mata terakhirku tumpah karena sebelum melihat wajah ayahmu di penjuru nafas. Mungkin papa sibuk, tapi harus papaku tahu, dia lelaki terhebat bagaimanapun dia. Istri aku gemes deh. Kita makan bareng ya sama Disa yuk. Kamu tunggu sini dulu ya. Tebak, aku bawa makanan apaan? Wah, nasi goreng. Sendok mana ya? Oh, ini nih. Ayam, bongeng ya?
udah jadi suami yang baik. Sumpah. Bapak ini Disa. Disa? Ayang, siapa Disa? Aku dulu sayang sama Disa. Aku pakai kekerasan karena aku sayang sama Disa, biar dia gak gagal kayak bapaknya. Kamu kenal Disa? Bilangin ya ke Disa ya, biar jadi orang yang hebat, yang kuat, sukses. Jangan kayak bapaknya, gagal. Bapak rumah terakhir yang Disa punya. Ada Disa gak telat menghargai ibu. Mungkin ibu ada di antara kita, di antara rumah ini. Rumah kita udah gak seutuh dulu, Pak. Tapi bagaimanapun inilah rumah kita, rumah Disa. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan kembali pulang bersama terang menghiasi diri merayakan genggaman tangan yang masih ada. Kapan terakhir kali kamu bersenda gurau bersama rumah kecil itu? Kapan terakhir kamu bersedia untuk diminta ibu ke warung sekedar membeli bahan masak? Kapan terakhir kaki kecilmu naik ke atas punggung bapak untuk sekedar menginjak-injak bak pijitan? Bu, aku rindu masa aku ke pasar denganmu dan menangis meminta mainan. Padahal ibu bilang, ikut tapi jangan beli apa-apa. Bu, izinkan aku menjadikan pahamu sebagai bantal. Pak, izinkan aku meletakkan kepalaku di pundak kokohmu itu. Bu, dunia keras banget ya. Cuma ibu yang lembut sama aku. Pak, aku pengen banget peluk bapak. Tapi kenapa segengsi itu ya? Bu, Pak, anakmu sudah besar. Tapi aku belum jadi apa-apa. Aku belum jadi apa yang aku impiin dulu kecil. Pilot, astronot. Ibu yang selalu tunggu aku di jendela sekolah TK dulu pasti tahu. Bu, Pak, jangan pernah memasang bendera kecil berwarna kuning itu di depan rumah sebelum aku sukses.